Hai anak-anak, belajar bahasa Indonesia yuk, pasti bisa. Seperti yang kita tahu, tujuan belajar bahasa Indonesia, kita akan memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan atau tulisan, serta rasa bangga kita terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah tujuan belajar bahasa Indonesia di SD atau sekolah dasar. Nah, apa itu belajar lisan? Lisan adalah kata-kata yang diucapkan, baik itu menjawab pertanyaan secara langsung, menanggapi atau mengomentari sebuah masalah, berdialog atau melakukan percakapan, bercerita, berpuisi, berpantun, dan lain-lain. Itu adalah belajar bahasa Indonesia secara lisan. Sedangkan belajar tulisan, menurut KBBI tulisan adalah hasil menulis barang yang ditulis, cara menulis. Apa yang kita tulis? Ada cerita, baik itu cerpen atau cerita pendek, atau cerbung, cerita bersambung. Ada juga percakapan, belajar menulis pantun, belajar menulis puisi, belajar menulis surat, dan lain sebagainya. Untuk menulis surat, menurut KBBI, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis, berbagai-bagai isi atau maksudnya. Surat ada jenisnya surat resmi, ada surat pribadi, ada surat niaga atau dagang, dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain menggunakan bahasa yang tidak baku. Sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat, tetapi agar kita lebih gampang untuk menulis surat pribadi, kita perlu tahu apa yang pertama kita tulis, apa yang terakhir kita tulis. Nah, dalam bagian surat pribadi, kita tahu ada tempat dan tanggal penulisan surat, ada tujuan surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Ada 8 bagian surat yang setidaknya harus ada dalam surat pribadi kita. Sebenarnya tidak harus mutlak ya, tetapi kita belajar supaya kita lebih tahu apa yang seharusnya kita tuliskan. Nah, di sini ada surat dari Joel ya. Joel ini tulisan tangan Joel, tapi isinya adalah surat dari Thomas untuk Doni di Jakarta. Kita baca dulu suratnya ya. Surabaya 19 April 2022. Ini adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Artinya tempat surat ini ditulis di Surabaya, tanggalnya 19 April 2022. Ya. Kemudian tujuan suratnya untuk siapa? Kepada sahabatku Doni di Jakarta. Setelah itu ada salam pembuka. Bisa menggunakan kata shalom. Kalimat pembukanya di paragraf pertama, "Hai Doni, saya baik-baik saja. Saya sedang tidak sibuk. Iya, saya ikut klub futsal. Saya juga sangat senang. Kapan-kapan kita main futsal lagi ya." Untuk bagian isi surat, "Oh, boleh saja kamu main ke rumahku. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Saya akan senang sekali jika kamu singgah ke rumahku. Semoga kehidupanmu dan keluargamu juga semakin bagus." Untuk kalimat penutup ditulis seperti ini. "Doni, terima kasih sudah mengirimku surat. Saya akan menunggumu datang ke rumahku ya." Di bagian salam penutup dari sahabatmu dan pengirim surat tertulis di sini namanya Thomas. Nah, anak-anak perhatikan penggunaan ejaannya. Dalam penggunaan ejaan dan huruf kapital juga tanda baca, kita harus teliti ya. Kenapa kita tidak boleh asal menuliskan huruf kapital dan tanda bacanya? Tujuannya supaya orang memahami surat yang kita tulis ini dibuat untuk siapa, kemudian komanya, titiknya, dan segala macam harus sesuai dengan ejaan yang berlaku.
dalam bahasa kita. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat di sini sudah benar ya. Ini menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian Joel juga menuliskan Surabaya menggunakan huruf S besar. Ini jelas berbeda ya kan, tingginya huruf S dengan huruf U untuk menunjukkan tempat kota ya, Surabaya. April juga sama. Dia menggunakan huruf besar untuk nama bulan. Setelah itu di bagian yang tujuan surat, kepada sahabatku, kepadanya besar, sahabatku kecil. Menggunakan tanda koma di sini. Dilanjut, Doni di Jakarta. Doninya besar karena nama orang, di sebagai kata depan, Jakarta. D-nya kecil, Jakartanya besar. Sama seperti Surabaya, ini pun nama kota harus menggunakan huruf kapital. Lanjut di salam pembuka, Shalom. Shalom huruf besar, S-nya diakhiri dengan tanda koma, berarti masih berlanjut ke bawah. Hai Doni, saya baik-baik saja. Hai-nya besar, di sini ada koma, kemudian menyapa Doni huruf besar, koma lagi, saya baik-baik saja, titik. Berarti itu sudah satu kalimat. Saya sedang tidak sibuk. Nah, dia mengabari si Doni, atau Mas ya, mengabari si Doni bahwa dia tidak sibuk. Dia pakai tanda titik. Nah, ini bagus ya anak-anak. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, singkat, jelas, dan padat. Iya, koma. Saya ikut klub futsal, koma. Saya juga sangat senang, titik. Kapan-kapan ini adalah kata ulang. Jadi perlu menggunakan tanda strip sebagai penghubungnya. Kita main futsal lagi ya. Nah, perhatikan anak-anak, penulisan kata ya di sini kita menggunakan tanda koma sebelum kata ya dan diakhiri dengan tanda titik. Oh, koma, boleh saja kamu main ke rumahku. Ke rumahku, menunjuk tempat. Ke harus dipisah. Diakhiri dengan tanda titik. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Saya akan senang sekali jika kamu singgah ke rumahku. Titik. Semoga kehidupanmu dan keluargamu juga semakin bagus. Titik. Doni, koma, ini di bagian kalimat penutup. Terima kasih sudah mengirimku surat. Titik. Saya akan menunggumu datang ke rumahku. Ya, di sini ada koma sebelumnya dan diakhiri dengan tanda titik. Dari sahabatmu, koma, Thomas. Bagus ya, surat yang ditulis oleh Joel sebagai balasan surat dari Doni untuk Thomas. Dan ini dituliskan oleh Thomas. Lanjut, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melakukan atau mengerjakan latihan soal. Kalau anak-anak perhatikan, ini adalah sebuah surat yang belum lengkap huruf kapital juga tanda bacanya. Sehingga kalau dibaca ini sangat melelahkan. Misalnya nih, kalau kita baca, Jakarta 20 April 2022, kepada saudaraku Intan di Pekanbaru, Shalom. Hai Intan, apa kabarmu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kabarku dan keluargaku juga dalam keadaan sehat. Rasanya lelah, ya. Nah, tugas kita di mana ya kira-kira perlu menggunakan tanda baca yang tepat, juga menggunakan huruf kapital yang tepat. Ya, di bagian isi, Intan, aku senang sekali kemarin Papa mendapat hadiah mobil baru dari Bank Mandiri. Kata Papa, hari raya Lebaran nanti kami akan mudik ke Pekanbaru menggunakan mobil itu sampai dan seterusnya. Ini sangat melelahkan karena tidak ada tanda baca. Ya, lanjut di sini ada sekian dulu surat dariku, semoga kamu membahasnya ya, dari saudaramu Dina. Jadi ini ada surat dari Dina untuk Intan saudaranya. Nah, yuk sama-sama kamu cek apa saja ya yang harus kita perbaiki. Misalnya kasih waktu beberapa menit ya. Nah, nanti kalau kamu sudah selesai, kamu bisa cek apakah yang kamu sangkakan atau yang kamu sampaikan di dalam hatimu mana yang pakai huruf kapital dan tanda baca sesuai. Kita lihat. Nah, ini ternyata jawaban yang sesuainya. Jakarta, 20 April 2022,
kepada saudaraku, Intan di Pekanbaru. Shalom, hai Intan, apa kabarmu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kabarku dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Intan, aku senang sekali. Kemarin Papa mendapat hadiah mobil baru dari Bank Mandiri. Kata Papa, hari raya Lebaran nanti kami akan mudik ke Pekanbaru menggunakan mobil itu. Sampai di sana kita pasti akan bertemu dan bisa jalan-jalan menggunakan mobilku. Aku sudah tidak sabar untuk berangkat ke sana. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ya Intan. Sekian dulu surat dariku. Semoga kamu mau membalasnya ya. Dari saudaramu Dina. Nah, di sini anak-anak bisa lihat apakah sudah sesuai dengan yang tadi kamu pikirkan, di mana letak tanda baca dan huruf kapitalnya. Nah, setelah itu apa yang dapat kita lakukan setelah membaca surat dan memperbaiki penulisan surat ini? Ya, bisa dengar nih ada yang jawab, kita harus membalasnya. Benar. Ini kira-kira menulis balasan suratnya. Karena si Dinanya ada di Jakarta, untuk Intan di Pekanbaru, berarti kita tulis Dina di Jakarta, suratnya ditulis di Pekanbaru. 25 April 2022, karena suratnya ditulis hari ini. Kepada saudaraku Dina di Jakarta. Shalom. Hai juga Dina, kabarku baik. Aku senang mendengar kabarmu dan keluarga di Jakarta dalam keadaan sehat. Sudah lama ya kita tidak bertemu, hanya telepon dan medsos. Aku ikut senang mendapat kabar kalian dapat mobil baru. Bank Mandiri memberikan hadiah itu dalam rangka apa? Apa jenis mobilnya? Wah, aku sangat penasaran. Kira-kira tanggal berapa kalian akan sampai di Pekanbaru? Dina, bolehkah aku minta tolong? Sebenarnya aku malu, tapi aku mau minta oleh-oleh wajib ketan dari Jakarta. Hehehe, boleh ya? Sekian dulu balasan surat singkatku. Nanti kalau sudah sampai balas lagi ya Dina, dari saudaramu Intan. Nah anak-anak perhatikan, di sini di bagian kalimat pembuka, Miss Ellen pernah sampaikan minimal 3 kalimat. Kita cek yuk, apakah sudah 3? Ada 1 tanda titik, 2 tanda titik, 3 tanda titik. Ya, di bagian kalimat pembuka ada 3 kalimat minimal. Kalau kamu menuliskan lebih dari 3 silahkan, tapi jangan kurang dari 3. Bagaimana di bagian isi? Berapa ya minimalnya? Pintar, ada yang jawab 5. Betul. Kita cek yuk, apakah sudah ada 5 kalimat? 1 titik. Ini tanda tanya juga dihitung ya, 2 kali tanda tanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, tetapi jangan juga terlalu singkat ya. Sekian dulu surat dari balasan surat singkatku. Nah, ini ada 1 kalimat dan 2 kalimat. Di bagian kalimat penutup minimal 2 kalimat. Jadi rumusnya 3 kalimat, di sini 5 kalimat minimal dan 2 kalimat. Nah, anak-anak, coba kamu belajar sendiri, kamu tentukan suratnya, kemudian kamu balas surat yang kamu buat. Selamat belajar, Tuhan berkati.